Halo pemirsa Has TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, penggunaan mobil listrik di Kota Makassar kini semakin marak. Hyundai, salah satu pelopor mobil listrik di Indonesia, menawarkan 3 tipe mobil listrik dengan berbagai fitur canggih yang dapat memudahkan pengguna. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Kota Makassar mulai beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, mobil listrik mulai banyak dipilih masyarakat. Hyundai cabang Urib Sumoharjo, salah satu dealer penyedia mobil listrik di Makassar, menjual 1 hingga 2 unit mobil listrik setiap bulannya. Hal tersebut disampaikan oleh branch manager Hyundai Goa cabang Urib Sumoharjo, Imelda Aras. Penjualan ya sebenarnya sih kalau mungkin sedikit berbeda kalau dengan kota-kota besar seperti di Jakarta, karena kan kalau Jakarta mobil listrik itu dapat bebas ganjil genap ya, sedangkan kita sendiri mungkin belum. Cuman setiap bulannya penjualan mobil listrik itu ada 1-2 unit. Cuman memang karena program dari pemerintah sebelumnya Pemkot sendiri sudah ada pembelian untuk mobil operasional 20 unit mobil listrik. Di awal-awal itu sekitar akhir tahun kemarin, Mbak. Ada pengadaan 20 unit. Imelda menjelaskan mobil listrik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan mobil konvensional. Selain bebas emisi, mobil listrik juga lebih hemat dari segi pemakaiannya. Dengan berbagai kelebihan tersebut, mobil listrik dijual dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun demikian, mobil listrik tetap punya market tersendiri. Kalau terkait mobil listrik ya, maksudnya kan kalau mobil listrik ini customer juga tahu kalau Hyundai ini kan yang pertama launching mobil listrik di Indonesia ya. Jadi terkait mobil listrik sendiri ya memang ada market sendirinya, Mbak. Karena kan dengan kondisi mobil listrik ini range harga ya, di range harga 500 sampai 800 juta, kami ada varian Kona, New Kona, ada Ioniq 5, ada Ioniq 6. Itu kan dengan kondisi range harga 500 sampai 800 juta, itu kan jarak tempuhnya sekitar 400 sampai 600 kilo. Nah, dengan kondisi jarak tempuh seperti itu, biaya yang dikeluarkan untuk pengisian pengisian baterainya itu kurang lebih cuma di angka 50.000 sampai 100.000. Sudah menempuh jarak sekitar hampir 600 kilo. Sedangkan kalau mobil konven sendiri kan kalau kita pakai sekitar 500 kiloan itu kan mengisinya sampai 400-500 ribu ya. Jadi memang kalau mobil listrik ini memang sangat hemat. Nah, kemudian untuk mobil listrik sendiri karena ada subsidi PPN dari pemerintah, jadi PPN 1% dari pemerintah. Kemudian untuk pajak. Nah, pajaknya itu pajak untuk mobil listrik itu dengan harga range 500 sampai 800 juta itu pajaknya tidak sampai 1 juta. Sedangkan kan kalau mobil-mobil konven dengan harga sebegitu kan pajak sudah sampai 5 sampai 10 juta ya, Mbak ya. Jadi memang benefit atau keuntungan mobil listrik ini sangat banyak. Salah satu yang menjadi pertimbangan customer untuk beralih ke mobil listrik ialah terbatasnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hyundai sendiri telah menyediakan tempat charger di tiap dealernya untuk memudahkan customer dalam mengisi baterai kendaraan. Hyundai sendiri kan keraguannya customer biasanya, aduh kalau saya beli mobil listrik nanti saya chargernya di mana, bagaimana. Nah, selain memang sebenarnya kan bukan cuma Hyundai, sudah banyak brand-brand lain yang produksi mobil listrik. Tapi dan memang kalau mau charger itu di Makassar khususnya itu kan ada di PLN Ratulangi sama Ertasning. Tapi Hyundai sendiri menyediakan tempat untuk charger itu di seluruh dealer Hyundai yang ada di Makassar. Jadi ada di Urib Sumiharjo, di Nipa Mall, sama di Petarani. Ya, jadi kami untuk dealer Hyundai sendiri memudahkan customer. Jadi customer, aduh kalau saya ke PLN kan banyak itu mobil listrik, bukan cuma Hyundai, nanti ngantri. Nah, kalau misalnya memang ini bisa ke Urib, Mall Nipa atau di Petarani. Hyundai sendiri memiliki 3 tipe mobil listrik yakni Kona, Ioniq 5, dan Ioniq 6.
Dengan harga mulai 500 juta hingga 1,1 miliar rupiah, mobil listrik ini juga memiliki berbagai fitur canggih, seperti kamera 360, dilengkapi dengan 6 airbag, serta fitur BlueLink yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol mobil, memastikan posisi mobil, menyalakan dan mematikan mobil, serta melacak perjalanan mobil dan riwayat perjalanan mobil hanya melalui handphone. Iva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, perubahan iklim bukan hanya sekedar isu lingkungan, namun juga berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, termasuk sektor peternakan. Kenaikan suhu global pada curah hujan yang tidak menentu dan cuaca ekstrim mengancam keberlangsungan produksi peternakan. Lantas, bagaimana upaya yang dilakukan pada sektor peternakan menghadapi perubahan iklim tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana, telah mengubah kondisi cuaca di seluruh dunia. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri telah meningkatkan konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, yang mengakibatkan suhu bumi meningkat, pola hujan menjadi tidak menentu, dan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan, dan banjir menjadi lebih sering terjadi. Fenomena ini membawa dampak besar di berbagai sektor, tak terkecuali sektor peternakan. Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor peternakan di Indonesia. Perubahan cuaca yang ekstrim, peningkatan suhu, dan ketidakpastian pola hujan telah memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan hewan ternak, produktivitas, serta keberlanjutan usaha peternakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan perubahan iklim ini kan fenomena yang tidak bisa kita tolak lagi. Itu sudah keniscayaan yang terjadi di dunia dan itu mempengaruhi semua sektor. Salah satu diantaranya adalah sektor peternakan. Nah, di sektor peternakan itu ada dua pengaruh yang nyata, yang nampak di depan mata kita ini dan sudah terjadi. Yang pertama adalah pengaruh pada ketersediaan pakan, hijauan dalam hal ini. Kita tahu bahwa utamanya untuk ternak sapi, ruminansia pada umumnya makanannya adalah dari rumput, sehingga pemanasan global menyebabkan kekeringan dan segala macam yang implikasinya adalah menurunnya produktivitas hijauan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya karena produktivitas hijauan kurang, otomatis daya dukung terhadap ternak juga akan kurang. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya hijauan, biji-bijian dan segala macam itu terpengaruh sebagaimana umumnya sehingga akan mempengaruhi produksi ternak. Kemudian yang kedua, pengaruh kepada ternaknya sendiri. Jadi dua hal itu, ke sumber pakannya, kemudian ke ternaknya sendiri. Karena peningkatan suhu, maka metabolismenya akan pasti terganggu, sistem reproduksi akan terganggu, sistem fisiologi dalam tubuh akan terganggu. Apa konsekuensinya? Pasti akan berpengaruh pada produktivitas ternak. Utamanya kita di daerah tropis ya, di daerah tropis karena kita memang sudah berada pada cekaman panas yang lebih dibanding yang lainnya. Tiba-tiba ada pemanasan global, kita lagi yang kena, akhirnya ternak itu harus beradaptasi lagi untuk kondisi itu. Dr. Syadar Babo menyampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, peran teknologi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang dihasilkan oleh lingkungan. Maka dari itu, sangat diperlukan teknologi yang dapat menjadi alternatif dalam kondisi seperti ini. Misalnya penggunaan closed house untuk membantu menciptakan iklim mikro di dalam kandang, sesuai dengan kebutuhan ternak, sehingga ternak tetap bisa berproduksi dengan optimal. Ya, jadi untungnya peternak tradisional kita itu lebih banyak memelihara ternak-ternak lokal. Nah, ternak lokal itu kita tahu daya adaptasinya sangat tinggi. Kalau sapi misalnya sapi Bali. Sapi Bali itu kemampuan adaptasi kepada toleransi terhadap pakan yang buruk, kemudian toleransi terhadap cuaca yang panas itu sangat tinggi. Sehingga meskipun terpengaruh, tetapi masyarakat peternak lokal yang membiakan ini itu tidak signifikan, belum signifikan kelihatan hasilnya, meskipun sudah berpengaruh. Jadi kelebihannya itu karena mereka tetap pada sistem budidaya ternak lokal. Jadi ayam kampung, kambing kacang, yang semua sudah beradaptasi sedemikian rupa pada lingkungan
tropis kita yang sehingga meskipun ada peningkatan suhu dia tetap mampu melakukan adaptasi. Beda misalnya dengan sistem produksi modern yang sudah campur tangan genetik, rekayasa genetik sehingga ada hibridisasi di dalamnya yang adaptasinya terhadap perubahan iklim itu sangat rendah, sehingga kalau ada perubahan cuaca maka dia akan cepat kolaps, tanda petik ya, cepat, dia tidak sulitlah beradaptasi. Nah, kelebihannya itu adalah tetap pertahankan ternak lokal sambil tetap diusahakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Itulah yang kami kembangkan di Fakultas Peternakan lebih banyak ke masyarakat. Dr. Syadar Baba juga menyampaikan bahwa dampak signifikan dari perubahan iklim pada sektor peternakan, yaitu gangguan pada sistem metabolisme ternak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ia juga menyebut bahwa yang paling pertama terkena dampak dari perubahan iklim ini, yaitu pada sistem reproduksi ternak. Maka dari itu, sangat diperlukan pengetahuan tentang adaptasi dan inovasi untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan hewan ternak di tengah perubahan iklim yang terus berlangsung. Andrea Riren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Padjadjaran digelar selama 3 hari. Sejumlah rangkaian kegiatan dijalani para mahasiswa baru ini, mulai dari upacara penerimaan, student festival, talk show inspiratif, dan hiburan dihadirkan untuk semakin mengenal identitas Unpad dan Jawa Barat. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unhas TV. 9.696 mahasiswa baru resmi diterima Universitas Padjadjaran di tahun akademik 2024-2025. Mahasiswa dari berbagai jenjang studi ini diterima melalui upacara resmi penerimaan universitas serta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2024. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti MSIE, menyambut dan berpesan bagi mahasiswa baru ini agar berkomitmen menjadi mahasiswa yang berkualitas unggul dan berprestasi. Anda perlu merasa bangga tetapi bersyukur. Yaitu Anda harus buktikan rasa syukur ini dengan kemudian lulus dari Universitas Padjadjaran. Oleh karenanya, atas nama warga Universitas Padjadjaran dengan bangga saya mengucapkan selamat bergabung putra dan putri terbaik bangsa di kampus Universitas Padjadjaran, kampus yang unggul, berdampak dan berprestasi dunia. Acara PKKMB ini bukan hanya penyambutan resmi dari Sivitas Akademika dan pimpinan Universitas Padjadjaran, tapi lebih dari itu, jadikan hari ini, pagi ini, Anda semua berkomitmen akan tentu saja menjadi mahasiswa berkualitas, lulus sebagai lulusan yang berkualitas dan unggul, kemudian berprestasi gemilang di panggung nasional maupun dunia. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam PKKMB atau Prabu 2024 seperti seminar dan talk show inspiratif. Melalui tema Rasa Bahagia Padjadjaran ini diharapkan dapat memberi semangat mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang ikut sekarang total ada 9.696 orang. S1-nya sekitar 7.000, kalau dengan D4 itu ada 8.000 gitu ya. Kalau dengan pasca total semua itu 9.696. Kalau prosesnya sekarang seperti biasa, protokoler, Bu Rektor diterima oleh pimpinan Unpad. Kemudian nanti setelah ini ada acara-acara yang seru di atas, di lapangan merah dan di PPBS. Itu diselenggarakan oleh teman-teman dari mahasiswa dan kita juga dari tim PKKMB. Sesuai tema ya, harapannya adalah rasa bahagia Padjadjaran. Mudah-mudahan mahasiswa baru datang ke Unpad ini merasa bahagia, merasa happy, kemudian mereka semangat untuk menjalani kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Pesannya mungkin untuk mahasiswa, mudah-mudahan mereka happy mengikuti kegiatan ini, sehat, dan mereka siap untuk menghadapi kehidupan baru sebagai mahasiswa karena tentu beda dengan kehidupan mereka sebelumnya sebagai siswa. Mudah-mudahan mereka semangat teruslah sampai akhir acara dan sampai lulus nanti. Tak hanya itu, untuk semakin mengenal kehidupan kampus di Universitas Padjadjaran, mahasiswa baru diberi pengenalan berbagai unit kegiatan, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas yang ada di Universitas Padjadjaran.
Melalui Student Festival, mahasiswa baru diharapkan semakin mengenal lingkungan Unpad secara detail, serta menarik antusias minat dan bakat. Sebetulnya untuk Prabu itu sendiri, tiap tahunnya memang tidak jauh berbeda ya tentunya. Untuk tujuan utamanya sebenarnya untuk memperkenalkan lingkungan Universitas Padjadjaran terutama. Jadi mahasiswa baru yang baru hadir ke Jatinangor itu diperkenalkan Universitas Padjadjaran itu seperti apa sih, biar dia bisa langsung kenal terutama dengan lingkungan universitasnya gitu. Oke, kalau untuk dari kedua sendiri, tadi barusan kita telah melaksanakan talk show dengan salah satu influencer terkenal juga, yaitu Jerome Pauline. Kemudian sekarang juga akan melaksanakan student festival, yaitu parade dan bazar itu. Sebenarnya harapannya sangat besar untuk mahasiswa baru bisa mengenal Universitas Padjadjaran secara detail dari ULK, UKM, dan BSO gitu. Jadi tujuannya selain menarik antusias minat mereka untuk masuk kepada UKM dan BSO, tapi mereka juga bisa mengenal ternyata di Universitas Padjadjaran itu terdapat beragam ULK, UKM, dan BSO gitu. Untuk pesan khusus dari saya sendiri sebenarnya adalah harapannya untuk mahasiswa baru setelah mengikuti Prabu bisa siap dan layak untuk melanjutkan di dunia perkuliahan gitu. Terutama bisa mengenal dahulu dunia Universitas Padjadjaran, lingkungan Universitas Padjadjaran seperti apa. Paling itu dari saya sendiri. Sebagai kegiatan penutup, mahasiswa baru menghadirkan mega present Sandiakala, yakni mozaik dengan media nampan dengan membentuk berbagai formasi. Berbagai macam hiburan turut disajikan bagi mahasiswa baru untuk semakin mengenalkan identitas Unpad dan Jawa Barat. Selamat datang mahasiswa baru 2024, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Padjadjaran. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Devia Unpad TV untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.